Baiklah, di sini kami akan memenuhi ujian tengah semester, mata kuliah kerangka pengembangan proyek. Judul proyek yang kami ambil adalah peningkatan kualitas pembelajaran guru melalui implementasi Scrum dalam stup infrastruktur TI. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Elvin Lee, Desi Renata, Farel Arda Tama, Enci Muhammad, dan Kolas Fernando. Latar belakang. Kualitas pembelajaran guru merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Guru yang berkualitas dapat memberikan pelajaran yang efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran guru adalah infrastruktur TI. Infrastruktur TI yang memadai dapat membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara lebih efektif dan efisien. Misalnya, infrastruktur TI dapat digunakan untuk yang pertama, menyampaikan materi pembelajaran secara digital, melakukan penilaian secara online, menjalin komunikasi dengan siswa dan orang tua. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran guru melalui implementasi Scrum dalam stup infrastruktur TI. Tujuan dari peningkatan kualitas pembelajaran guru adalah implementasi Scrum dalam stup infrastruktur TI adalah untuk yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran guru. Yang kedua meningkatkan kualitas pengajar guru dan yang ketiga meningkatkan prestasi belajar siswa. Jadi saya akan melanjutkan pada slide berikutnya, yaitu metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam proyek ini adalah metode Scrum. Metode Scrum adalah suatu metode untuk meminimalisir kesulitan dalam mengerjakan suatu proyek yang berhubungan dengan teknologi. Metode ini memiliki beberapa prinsip yang bermanfaat bagi pengembangan proyek. Di antaranya adalah transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan semua informasi tentang pengembangan proyek untuk seluruh anggota tim yang terlibat. Prinsip ini membantu anggota tim untuk memiliki pemahaman yang lebih jelas akan tujuan proyek. Refleksi. Refleksi merupakan prinsip evaluasi kinerja dan mencari cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan anggota tim untuk melakukan perubahan sesuai kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar yang dapat berubah sewaktu-waktu. Setiap anggota tim harus dapat menyesuaikan produk yang dihasilkan agar memenuhi kebutuhan pelanggan dan tetap relevan. Slide berikutnya. Metode Scrum juga memiliki proses dan tahapan sebagai berikut. Produk backlog. Produk backlog adalah tahap pembagian daftar tugas yang harus dilakukan oleh product owner untuk diberikan kepada anggota tim yang diurutkan berdasarkan prioritas. Daftar tugas ini akan selalu diperbarui seiring perkembangannya waktu untuk memastikan anggota tim selalu fokus dalam pencapaian tugas prioritas. Sprint planning merupakan perencanaan bagi seluruh anggota tim untuk membuat rencana untuk sprint selanjutnya. Dalam tahap ini, sprint planning akan menentukan tugas yang harus dilakukan selama lamanya sprint, serta penanggung jawab tugas tertentu. Sprint planning menghasilkan sprint backlog yang berisi daftar tugas yang harus dilakukan selama sprint. Sprint dan daily scrum. Sprint dan daily scrum adalah pertemuan harian yang membahas kemajuan serta masalah yang muncul dalam pengembangan proyek. Slide berikutnya. Sprint review. Sprint review merupakan suatu pertemuan yang dihadiri oleh stakeholder, klien, serta anggota tim untuk melihat produk
atau pengembangan proyek yang sudah selesai untuk memastikan produk tersebut sesuai dengan kebutuhan serta harapan stakeholder dan klien. Sprint retrospektif. Retrospektif adalah evaluasi kinerja selama sprint. Pertemuan ini akan membahas keberhasilan dan evaluasi perbaikan untuk diterapkan pada sprint berikutnya. Metode Scrum ini juga memiliki beberapa keuntungan bagi pengembangan suatu produk ataupun proyek, seperti fokus pada fungsionalitas, fleksibel terhadap perubahan, memenuhi ekspektasi klien atau stakeholder. Mendukung landasan teori. Pembelajaran guru merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Guru yang berkualitas dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran guru. Salah satunya adalah infrastruktur TI. Infrastruktur TI yang memadai dapat mendukung guru dalam melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Scrum adalah framework pengembangan perangkat lunak yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Scrum menekankan pentingnya kerjasama tim, komunikasi, dan penyesuaian. Implementasi Scrum dalam setup infrastruktur TI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran guru melalui beberapa cara, antara lain yang pertama, meningkatkan kerjasama tim. Scrum mendorong tim untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Hal ini dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar anggota tim, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran guru. Yang kedua, meningkatkan komunikasi. Scrum menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam tim. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman anggota tim terhadap tugas dan tanggung jawabnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran guru. Yang ketiga, meningkatkan penyesuaian. Scrum memungkinkan tim untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana yang ada jika diperlukan. Hal ini dapat membantu tim untuk mengatasi perubahan dan tantangan yang ada, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran guru. Berikut adalah beberapa contoh penerapan Scrum dalam infrastruktur TI untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru. Yang pertama, membangun platform pembelajaran online. Platform pembelajaran online dapat digunakan oleh guru memberikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Scrum dapat diterapkan untuk membangun platform pembelajaran online secara efektif dan efisien. Kedua, membangun sistem manajemen pembelajaran. Sistem manajemen pembelajaran dapat membantu guru mengelola pembelajaran secara efektif. Scrum dapat diterapkan untuk membangun sistem manajemen pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan guru. Yang ketiga, membangun infrastruktur cloud computing. Infrastruktur cloud computing dapat memberikan akses ke sumber daya TI secara online. Scrum dapat diterapkan untuk membangun infrastruktur cloud computing yang aman dan reliable. Dengan menerapkan Scrum dalam struktur infrastruktur TI, sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran guru dan memberikan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada kurang dan lebih, mohon dimaafkan. Terima kasih.